Halo semuanya. Kalau kita ngomongin soal Bali, yang terbayang di kepala pasti langsung pantai yang indah, budaya yang kental, atau mungkin resor-resor mewah kan? Tapi, di balik gemerlap pariwisata yang selama ini kita kenal, ternyata ada satu tantangan besar yang diam-diam dirasakan masyarakat lokal selama bertahun-tahun. Iya, kita bicara soal ketimpangan wilayah. Nah, di ulasan kali ini kita bakal bongkar tuntas gimana sebuah proyek infrastruktur raksasa, yaitu shortcut Buleleng Mengwi, hadir buat menyambung kembali urat nadi Pulau Dewata. Kita bakal bedah bareng-bareng data, sejarah, dan apa saja yang sebenarnya terjadi di balik layar. Yuk, kita mulai. Oke, untuk panduan kita hari ini, kita akan ngebahas beberapa poin utama. Mulai dari ketimpangan selatan dan utara, terus kita lihat masalah jalur Bedugu Lama, visi pemerataan pembangunannya, gimana mereka menaklukkan tantangan alam pegunungan, dampak ekonomi jalan baru ini, sampai akhirnya apa makna simbol keadilan masa depan buat Bali. Kita masuk ke bagian pertama ya, ketimpangan selatan dan utara. Coba deh perhatikan realita ini. Di satu sisi, kita punya Bali Selatan. Wah, ini sih pusatnya pembangunan modern. Pertumbuhan ekonominya melesat cepat banget, karena perputaran uang di Bali emang berpusat di kawasan kayak Badung dan Denpasar. Tapi, di sisi lain, kita punya Bali Utara. Secara data, wilayah seperti Buleleng ini tuh punya potensi yang sama luar biasanya loh, baik dari keindahan alam sampai kedalaman budayanya. Terus kenapa pertumbuhannya jauh lebih lambat? Jawabannya ternyata sangat fundamental, konektivitas. Jadi, Bali Utara tertinggal itu sama sekali bukan karena minim potensi, tapi murni karena isolasi geografis yang bikin pergerakan orang dan barang jadi super susah. Nah, ini nyambung ke poin kedua kita, masalah jalur Bedugul Lama. Kalian tahu nggak, selama puluhan tahun, satu-satunya akses utama dari selatan menuju utara itu harus lewat kawasan Bedugul. Dan jujur aja, rute ini tuh ibarat mimpi buruk buat logistik. Kita bicara soal deretan tikungan yang tajamnya ampun-ampunan, ditambah tanjakan curam yang panjang banget. Kendaraan berat pasti jalannya merayap. Efeknya udah bisa ditebak. Selalu ada titik-titik kemacetan parah di jalur sempit pegunungan ini. Waktu tempuh jadi sangat lama dan sama sekali nggak efisien. Bayangin aja capeknya harus mendistribusikan sayur segar tiap hari atau perjalanan bisnis ngelewatin rute se-ekstrim ini. Bikin pusing kan? Dan yang perlu kita ingat, jalur ekstrim yang barusan kita bahas ini bukan sekedar rute jalan-jalan buat wisatawan yang mau lihat danau loh. Ini bener-bener urat nadi kehidupannya masyarakat sana. Rute ini adalah jalur kritis untuk distribusi hasil pertanian, perdagangan sehari-hari, logistik esensial, akses pendidikan, dan pastinya pariwisata. Jadi kebayangkan, kalau jalan utama ini aja tersumbat karena kondisi alamnya, otomatis biaya operasional jadi bengkak. Dan imbasnya, seluruh ekosistem ekonomi dan sosial di wilayah utara ikut mandek. Sekarang, mari kita lihat bagian ketiga, visi pemerataan pembangunan Bali. Buat ngatasin krisis konektivitas tadi, muncullah usulan buat ngebangun jalon pintas atau yang kita kenal sebagai shortcut Buleleng Mengwi. Ini adalah visi besar dari Gubernur Bali Wayan Koster. Tapi tunggu dulu, ada realita administratif yang keras di sini. Anggaran daerah doang nggak bakal pernah cukup buat ngebiayain proyek raksasa yang literally harus membelah gunung ini. Jadi, buat mewujudkan mega infrastruktur ini, butuh lobby dan komunikasi yang luar biasa intensif ke pemerintah pusat di Jakarta. Butuh kemauan politik yang kuat buat meyakinkan kementerian kalau infrastruktur Bali Utara itu sangat layak dapat prioritas dan dana berskala nasional. Ya, ngebangun infrastruktur raksasa emang nggak kayak main sulap yang semalam jadi. Ada maraton birokrasi yang panjang banget. Di tahap pertama, visinya harus dimatangkan dulu di tingkat daerah. Terus lanjut ke tahap 2, proses lobi ke tingkat pusat. Nah, ini yang seringnya nggak kelihatan sama publik. Masuk ke tahap 3, mereka harus muter otak menavigasi proses persetujuan anggaran yang super rumit. Sampai akhirnya, barulah masuk tahap 4, yaitu eksekusi fisik di lapangan. Jadi, di balik setiap meter aspal mulus yang kalian lewati, ada perjuangan birokrasi bertahun-tahun lamanya di belakang layar. Lanjut ke bagian keempat ya, soal menaklukkan tantangan alam pegunungan. Begitu urusan kertas dan birokrasi selesai, pertarungan aslinya baru beneran dimulai. Pegunungan Bali itu mungkin kelihatannya cantik banget dari kejauhan, tapi buat para insinyur konstruksi di lapangan, ini medan yang brutal. Tim harus berhadapan langsung sama cuaca pegunungan yang gampang banget berubah. Pagi cerah, siangnya bisa langsung badai. Belum lagi struktur tanah vulkanik di kawasan sana tuh kompleks dan rawan banget bergeser. Terus jangan lupa soal pembebasan lahan warga di berbagai titik yang punya kerumitan berlapis-lapis.
Jelas, ini bukan sekedar ngaspal jalan raya biasa di dataran rendah. Buat menaklukkan medan liar ini, butuh serangkaian eksekusi yang bisa dibilang ekstrim. Langkah pertama, alat berat beneran dikerahkan buat motong tebing batu dan tanah curam yang menjulang tinggi. Terus, di langkah kedua, begitu formasi jalannya kebentuk, kontur tanah sisanya harus buru-buru diperkuat secara struktural biar nggak ambrol. Lanjut ke langkah ketiga. Karena curah hujan di gunung tinggi banget, ngebangun sistem drainase yang masif, itu udah jadi keharusan mutlak. Dan terakhir, langkah keempat. Mereka harus masang infrastruktur pengamanan tebing buat mencegah longsor di masa depan. Pokoknya, semua ini dilakukan demi menjamin keselamatan jangka panjang buat siapapun yang lewat sana. Sekarang kita beralih ke bagian kelima, dampak ekonomi jalan baru. Nah, begitu beberapa segmen jalan pintas ini mulai dibuka, manfaatnya langsung kerasa instan loh. Karena waktu tempuh kepotong lumayan banyak dan jalurnya jauh lebih aman, otomatis biaya operasional logistik langsung terjun bebas. Truk-truk yang bawa hasil bumi dari Buleleng ke Pasar Denpasar sekarang bisa jalan lebih cepat. Efeknya, sayur dan buah tetap segar, dan harga jualnya pun jadi lebih baik. Akses gampang ini ibarat buka gerbang lebar-lebar buat pariwisata Bali Utara untuk bangkit. Pada akhirnya, ini bakal narik gelombang investasi baru dan yang paling penting, nyiptain lapangan kerja yang jauh lebih luas buat masyarakat setempat. Ini sih benar-benar game changer. Dan kita sampai di bagian terakhir kita, simbol keadilan masa depan. Di balik semua beton dan aspal ini, ada satu prinsip filosofis yang kuat banget. Pembangunan Bali tidak boleh hanya terpusat di selatan. Menurut saya, ini bukan sekadar kalimat biasa. Transformasi fisik yang kita lihat ini adalah bukti nyata. Sebuah pernyataan sikap kalau sebuah pulau mau dibilang tangguh dan berkelanjutan pertumbuhannya, seluruh warganya harus punya kesempatan yang sama untuk sejahtera. Nggak boleh ada satupun wilayah yang dibiarkan tertinggal atau terisolasi cuma gara-gara letak geografisnya terhalang rintangan gunung. Setuju kan? Dari ulasan kita kali ini, kita bisa belajar satu hal penting. Kemajuan infrastruktur berskala raksasa itu nggak akan pernah ngasih kepuasan instan. Proyek ambisius kayak shortcut Buleleng Mengwi ini benar-benar butuh kesabaran ekstra, konsistensi pelaksanaan bertahun-tahun, dan pastinya kepemimpinan yang fokus biar gak gampang nyerah pas dihantam rintangan birokrasi atau cuaca buruk. Hasilnya mungkin gak bisa 100% kita nikmati hari ini juga, tapi ini adalah fondasi berharga. Sebuah warisan abadi yang bakal ngasih peluang kehidupan yang jauh lebih baik buat generasi mendatang. Hal ini menyisakan satu pertanyaan krusial buat kita renungkan bareng. Apakah pemerataan infrastruktur itu kunci mutlak untuk menjamin masa depan Bali yang harmonis dan seimbang? Coba deh kalian pikir-pikir lagi, gimana sebuah akses jalan raya yang efisien ternyata bisa mengubah total nasib sosial dan ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan. Kami pengen banget dengar perspektif kalian soal ini. Jadi, silakan bagikan pemikiran kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak udah nemenin ulasan mendalam kita kali ini. Tetap kritis, terus haus akan pengetahuan, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.